Perjuangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam menjalani beberapa operasi militer terkadang mendapat bantuan dari rakyat sipil. Maka, semboyan bersama rakyat TNI kuat itu pesan yang tepat untuk menjaga dan mengamankan NKRI. Banyak operasi militer yang dijalani oleh para tentara, baik untuk mempertahankan kedaulatan teritorial NKRI maupun untuk melumpuhkan para separatis yang mengancam keamanan nasional. Dari sekian banyak operasi militer, ada satu yang begitu dramatis dan sangat beresiko dan berbahaya. Kala itu sebuah operasi yang dilakukan TNI dalam misi penyelamatan sandera yang dilakukan oleh kelompok OPM di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Misi penyelamatan sandera dilakukan TNI yang sebagian besar anggotanya berasal dari Kopassus. Operasi ini dimulai tanggal 8 Januari 1996 dan berakhir setelah penyerbuan pasukan Kopassus ke markas OPM pada tanggal 9 Mei 1996. Dan operasi ini dipimpin oleh Komandan Kopassus Prabowo Subianto. Siapa sangka, dalam operasi tersebut, di antara para pasukan gagah berani berbaret hijau dan pasukan khusus berbaret merah itu, terdapat 3 orang dari kalangan masyarakat biasa atau masyarakat sipil yang menjadi ujung tombak operasi pembebasan sandera di Papua. Siapa ketiga orang tersebut yang ikut dalam operasi militer yang sangat berbahaya itu? Mereka yaitu Haji Tubagus Zaini, Tubagus Yohyi Andawi, dan Sayyid Ubaidillah Al-Mahdali, yang tidak lain merupakan pendekar atau jawara asal Banten. Ya, memang Banten dikenal dengan kawasan gudangnya jawara dan orang-orang sakti. Mungkin dengan itulah alasan kenapa ketika misi penyelamatan sandera di Papua tersebut, TNI menyertakan kekuatan dari sisi mistisnya untuk membantu operasi tersebut, dan dari Bantenlah yang dipilih. Ketiga jawara dari Banten tersebut dianggap berguna untuk menghalau serangan-serangan tak kasat mata dari pihak musuh, mengingat operasi tersebut berada dalam kawasan pedalaman Papua, yang kita ketahui daerah tersebut memiliki kekuatan magis dan ilmu hitam yang sangat kuat. Selain menghalau serangan ilmu gaib musuh, 3 jawara tersebut dianggap perlu terlibat operasi pembebasan sandera yang penuh bahaya, karena mereka mahir dalam pencaksilat dan memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Jawara itu dapat melihat, mengendus, dan meraba akan datangnya bahaya serangan musuh dari jarak jauh dengan tangkapan mata batin, yang tidak bisa dilakukan oleh para pasukan gabungan TNI pada saat itu. Gabungan antara pasukan Kopassus dan ketiga jawara Banten membuahkan kolaborasi antara kekuatan fisik dan batin, yang tentunya akan menghasilkan kekuatan yang sangat hebat. Kolaborasi militer terutama Kopassus dengan kelompok jawara asal Banten telah terjalin lama melalui kelompok pencaksilat Satria Muda Indonesia binaan Prabowo Subianto. Saat operasi Timor Timur pada tahun 1988-1989, Prabowo sebagai Komandan Batalion 328 telah aktif memperkenalkan Satria Muda Indonesia kepada para pemuda lokal. Banten merupakan tanah bagi seluruh pendekar silat. Tak heran bila sejarah sosial di Banten sering berisi kisah tentang para jawara dan para jago silat dari berbagai aliran serta paguron atau perguruan. Di seantero Banten tak kurang 50 perguruan silat tersebar, antara lain Paguron Gagak Lumayung, Pacar Putih, dan Cimande Tarikolot Kebun Jeruk Hilir atau TTKDH, serta banyak yang lainnya. Cerita tentang kerjasamanya antara para prajurit
baik dari TNI ataupun Polri dengan para jawara atau sesepuh yang ada di Banten, memang sudah terjalin dari dulu sampai sekarang. Rata-rata para prajurit mempunyai guru spiritual di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah Banten. Ketika hendak melakukan tugas atau misi yang berbahaya, sebelumnya mereka akan datang atau sowan ke Banten untuk meminta bantuan perlindungan diri berupa kekuatan supranatural dan ilmu kebal. Kebal dari semua senjata, baik senjata tajam maupun senjata api. Selain itu juga, para jawara atau sesepuh yang ada di Banten terkadang diminta untuk mendeteksi bahaya atau ancaman serta melacak keberadaan orang yang menjadi sasaran target operasi. Sehingga dengan itu memudahkan para prajurit dalam menyergap atau menangkap para target operasi tersebut. Dengan adanya kerjasama antara TNI, Polri, serta masyarakat di berbagai bidang, akan menciptakan sinergi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, sehingga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjaga.